Oke, tunggu. Kamu on ya? Aku ini deh, jadiin kamu co-host ya. Atau kamu mau matiin aja? Enggak. Ya udah, just in case ya. Um, okay, supposed to be okay. Hati. Aman. Oke, maaf atas dramanya. Seperti biasa. Tes. Nanti kamu cek ya dari situ, aman kan ya share-nya, suara dan lain-lain. Hide, floating. Suara saya masuk apa enggak? Gitu-gitu. Oke. Oke. Sepertinya kita bisa mulai ya. Saya merasa kok makin sedikit aja kalian ini. Isi kelas ini terasa makin luas. Saya ingin konfirmasi dulu kemarin yang pertanyaan, ada yang TA? Enggak ada ya, mungkin nggak ada yang nggak datang karena mau sidang. Jadi kemarin saya sudah tanyakan ke Pak Aswin mengenai ada pertanyaan apakah betul spesialisasi akan ada seleksi. Kalian disuruh memasukkan motivation letter kan? Nah, ternyata memang selama kalian sudah memilih spesialisasi itu, memasukkan application motivation letter dan sudah mengambil semua mata kuliah yang menjadi set dan sudah lulus, itu berarti kalian otomatis mendapat label spesialisasi tersebut. Jadi kemarin ada beberapa anak TA yang dipikir akan ada seleksi lagi. Jadi saya misalnya ada kuota misalnya yang sudah ngambil berapa, ternyata ada seleksi hanya seperberapanya yang jadi dapat spesialis, tidak seperti itu. Ya, jadi sudah clear. Kalau ada yang ngambil spesialisasi di sini, human centered design, oke, hampir semua ya berarti ya. Oke, jadi kalau kalian lulus ini, lulus perilaku, lulus apa lagi ya kuliahnya, itu nanti insya Allah kamu langsung dapat label spesialisasi dalam perancangan berbasis manusia gitu ya. Aman ya Rebecca ya? Oke, baik. Mungkin saya ini agak lelah lahir batin hari ini, ngomong dari pagi sampai sekarang nggak berhenti, jadi mungkin saya nggak akan banyak gerak ya. Kita week 4, kita akan bicara, minggu lalu kita bicara apa, ingat? Panopticon, wah hebat, ingat. Apalagi? Marxism, bekas ya Pak ya. Jadi kita minggu lalu bicara tentang paradigm ya, dari filosofi. Nah, jadi saya ingin meletakkan dasar ke kalian, pemahaman kalian bahwa yang namanya power, yang namanya filosofi itu sebenarnya embedded dengan apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Jadi ada, ini sekarang kita bahasannya apa? Arsitektur, politics, and identity. Kita akan belajar, saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa kita yang kita lakukan itu sebenarnya part of the politics itself. Pada waktu zaman Pak Harto, ingat zaman kalian udah lahir belum ya? Zaman Orde Baru? Belum. Ada suatu usaha namanya depolitisasi arsitektur. Depolitisasi masyarakat. Itu artinya seakan-akan semua terlepas dari politik. Jadi dosen nggak boleh ngomong politik. Arsitek nggak boleh ngomong politik. Seniman nggak boleh ngomong politik. Yang akhirnya pada generasi-generasi sampai 92 ribuan, orang merasa arsitektur itu tidak ada hubungannya dengan politik. Padahal semua yang kita lakukan itu sebenarnya adalah suatu political act. Gitu. Bagaimana caranya arsitektur melepaskan diri dari politik, padahal dia sendiri adalah suatu politik gitu loh. Nanti kita akan lihat ya. Oke, dan kita sebagai contoh kita akan bicara tentang identity. Nanti di akhir akan ada tugas kelompok ya, karena saya harus memberi tugas ke kalian karena saya harus ada basis penilaian. Jadi nanti kita lihat ya. Kok nggak bisa?
Identity. Kita bicara sedikit tentang identity. Apa itu identity? Ya, dari kata Latin idem atau identitas yang artinya the same. Ya, artinya apa? Identitas itu sesuatu yang kalau kita sebagai suatu kelompok, kita tuh menjadi satu identitas karena kita memiliki kesamaan. Kita sama-sama satu ITB, identitas kita adalah alma mater alumni ITB misalnya. Itu suatu identitas. Dan kesamaan itulah, jadi emphasizing kesamaan. Kita sama-sama arsitektur. Jadi itu identitas yang tadinya satu ITB, satu fakultas, menjadi satu prodi, dan kita semakin terikat, semakin banyak kesamaan. Dan semakin banyak kesamaan biasanya semakin terikat, gitu ya. Tapi menariknya, identitas itu bukan hanya highlight the sameness-nya, tapi kita juga meng-highlight the difference. Artinya apa? Saya dan kamu satu identitas sebagai orang Arsi, SAPPK, ITB. Dan itu di-highlight kesamaannya, tapi itu mengkontraskan kita dari yang lain. Berarti kita beda sama anak tambang, kita beda sama anak sipil, gitu ya. Jadi dalam identity itu ada yang di-highlight kesamaannya, tapi juga emphasizing the difference. Ya, kalau misalnya kita baca nih, not only the identity refers to a broader relationship that regards the collective association within a social group, ya. Jadi kesamaan dan identity itu berkembang. Identitasmu sebagai pribadi, keluargamu, teman-temanmu satu geng, sampai nanti satu RT, sampai nanti satu negara. Yang paling besar tuh biasanya kita bicara adalah national identity. Ini kerjaannya KRBK ya, tesisnya tentang national identity. But it also refers to unique and stable trait that each of uniquely possesses, and it is what distinguishes us from the other people. Gitu ya. Dan identity ini semakin besar, semakin involving many layers, sehingga prone to changes and relative to context. Sekarang saya tanya, kalau identitas Indonesia itu apa? Susah ya? Satu orang Indonesia tuh mewakili dari satu Sabang sampai Merauke. Sedangkan kalau kamu mungkin, identitas kamu apa? Nama saya Roro, jelas. Tapi kalau Indonesia apa? Kamu mewakili dengan nama siapa? Gitu. Ya Indonesia, gitu kan. Tapi Indonesia yang mana? Itu menjadi perdebatan. Jadi pertanyaan untuk tiga pertanyaan ini, who I am, who I think I am, who people think I am, itu menjadi bisa sangat relatif dan berbeda. Ya karena cara saya mengakunya, saya orang pinter, kamu menilai saya enggak, kamu enggak pinter, gitu kan. Jadi ada sesuatu yang sangat bergerak di situ, cair dan sangat subjektif juga. Nah, sedikit tentang, karena kita kemarin sudah belajar tentang filosofi, sedikit ya, saya meng-highlight cara melihat identitas itu ada beberapa macam. Kalau ini adalah suatu pentolannya dalam identity as being. Dia adalah Martin Heidegger. Udah pernah dengar Martin Heidegger? Nah itu nanti kalian kalau bicara semakin jauh dalam arsitektur itu akan bicara banyak ya tentang nama-nama ini. Jadi Heidegger ini bilang ada sesuatu yang namanya being atau sign, ya, yang identity itu nggak fixed essence, tapi terus berevolve karena adanya desain itu, yaitu manusia. Tapi yang menarik bahwa walaupun identity ini changing, kalau menurut Heidegger ada suatu inti atau core atau primordial origin, di mana semua yang unfolding itu, semua yang berkembang itu ada pada certain ontological grounding. Jadi masih ada satunya. Karena itu kalau kamu misalnya melihat orang menulis, ada misalnya Pak Jo Adianto, itu dosen di Padang, dia menulis DNA Arsitektur Nusantara. Dalam tulisannya sudah terlihat, berarti dia adalah seorang Heideggerian. Karena dia melihat ada satu core, bahwa yang namanya torik itu ada satu core yang nggak akan berubah selamanya. The essence of torik. Gitu. Ya, ada nggak? Nah, kalau kamu melihat seperti itu, berarti kamu adalah Heideggerian. Lawannya, yang banyak
berbicara adalah Deleuzian, Gilles Deleuze. Deleuze ini bilang bahwa identity ini sangat unstable, sangat berubah terus. Makanya dia kalau tadi identity as being, ini identity as becoming. Karena dia becoming something every single second, every single day. Dan karena itu dia favor bentuk rhizomatic ya, nanti kita akan lihat. Dan itu tidak ada intinya. Jadi kalau dibilang torik itu ada intinya, enggak. Kalau menurut Deleuze enggak ada. Torik adalah kumpulan dari semua elemen yang membentuk dia. Yaitu ketika nanti kalau dia, jadi kalau nanti misalnya, bisa nggak torik diwakilkan misalnya ketika dia 10 tahun dengan torik yang sekarang? Kamu mau nggak merepresentasikan identitasmu sebagai torik 10 tahun lalu? Enggak, karena sudah berubah semuanya. Nah, itu yang ditekankan oleh si Deleuze ini gitu ya. Nah, saya kebetulan dalam melihat identity ini lebih ke seperti Deleuzian ini, bahwa kita itu berubah dan sangat susah kalau misalnya coba tarik esensi dari torik gitu. Nggak apa ya toriknya, saya pas lihat kamu, saya mengambil contohnya kamu. Apa esensinya gitu. Torik baik, apa iya itu esensi seorang torik gitu. Jadi apa gitu ya? Torik itu pinter. Apa iya itu esensi dia gitu. Yang membedakan dia dengan yang lain. Apa terus Mas Mika nggak pinter gitu. Apa Mas Mika juga nggak baik? Torik itu ganteng gitu. Mas Mika apa nggak ganteng gitu ya. Jadi apa yang membedakan sangat torik banget itu kalau menurut Deleuze itu nggak ada. Sebenarnya kita hanya kumpulan dari suatu unstable traits yang akan terus bergerak. Ini adalah suatu idenya adalah seperti ini, rhizome. Ya, rhizome-nya tidak memiliki inti. Nah, rhizome ini represent ini dari bukunya ya, A Thousand Plateaus ya. Dia mempropose non-hierarchical, decentralized, interconnected, fragmented, flexible, and fluid idea of identity. Jadi tidak ada yang namanya apa sih istilahnya ya, arbro. Ada yang bentuknya seperti pohon gitu ya. Jadi ada core, kemudian nanti dia bercabang dan kemudian itu merupakan mengidentifikasikan perkembangan dari jenis sekalian. Tapi kalau ini nggak ada, karena it has no beginning or end, it grows unpredictably, it is decentralized, allow multiple pathway, hyperconnected. Paham ya? Jadi identitas, mungkin kalau kalian nanti melihat saya membahas identitas, ya inilah yang saya bahas. Tapi bukan berarti saya harus mengharuskan kalian melihat ini ya. Terserah, kalau kalian mau menjadi Heidegger terserah gitu. Cuman nanti we can agree to disagree at some point gitu. Kemudian ini juga identity as assemblage. Jadi assemblage itu adalah dynamic collection of interconnected element yang temporary together. Jadi saya saat ini lagi suka warna hitam, saya pakai warna hitam. Tapi apakah itu menjadi identitas saya selamanya? Enggak, belum tentu. Bisa saja satu part itu pergi. Saya tiba-tiba sukanya pink. Saya tiba-tiba setiap hari pakai atas sampai bawah pink gitu. Bisa nggak? Apakah saya jadi bukan Bu Roro? Gitu. Saya tetap Bu Roro gitu. Tapi ada part-part yang membentuk kalian itu datang dan pergi gitu ya. Nanti tiba-tiba misalnya siapa ya, jalan torik lagi ya. Siapa Mas? Kamu namanya Tristan ya? Tristan gitu ya. Ketemu ceweknya, jadian, mungkin itu terus dia menjadi seorang yang lebih dewasa dan melindungi, mengayomi pacarnya. Itu kan menjadi identitas baru seorang Tristan. Nanti ketika putus, dia sakit hati, dia menangis, terus dia sedih, dia menghealing diri sendiri, dia menjadi seorang yang lebih kuat. Itu part of identitas dia, dia menjadi stronger dan lain-lain. Nah, itu adalah suatu assemblage itu gitu loh. Yang sangat non-fixed, constantly shifting, made up with heterogeneous komponen ya, baik itu physical, social, conceptual, affective, dan lain-lain. Nah, jadi kita saat ini saya melihatnya identity adalah cair ya. Oke. Nah, ini juga saya cuma sedikit ini karena saya suka quote-nya ya. No man ever step in the same river twice. For it's not the same river and he's not the same man. Jadi, seorang filosofer Greek namanya Heraklitus, kok saya malah nggak tulis ya di sini ya. Heraklitus itu bilang, kalau kamu injek sungai pakai kaki, terus kamu angkat, kamu taruh lagi,
menurut dia tidak ada samanya sama sekali antara tadi yang pertama dengan yang kedua. Karena ketika kamu ngajak yang pertama, kamu angkat dan kamu taruh lagi, air itu sudah ngalir, ikannya sudah lewat, awannya sudah bergerak, burungnya sudah lewat, waktunya sudah lewat, kamu pun sudah menua, walaupun itu 1-2 detik, sudah berubah. Jadi tidak ada yang konstan, tidak ada yang sama di dunia ini menurut Heraklitus. Jadi dia bahkan bilang bahwa stability is an illusion, gitu ya. All things are in flux. Oke, kira-kira paham ya cara melihat identitas itu seperti apa? Makanya saya paling against kalau lihat aja saya sama kakak-kakak kelas yang mungkin sudah ini ya, pusat budaya Bandung. Budaya itu apa? Sebagai merepresentasikan identitas Sunda, identitas yang mana? Itu kan nggak clear. Seperti halnya tadi Torik, identitas Torik yang mana? Rambutnya hitam. Ya oke, itu satu trait saja. Terus kamu kalau misalnya identitas Bandung, kamu represent dengan atap julang ngapak. Apa itu identitas Bandung? Itu bukan. Itu kan sama saja merepresentasikan Torik dengan baju birunya, dengan rambut hitamnya. Jadi itu hanya satu bagian dari assemblage itu. Nah itu loh, yang saya terus akan kejar lah. Identitas apa yang mau kamu represent? Bangunanmu dibentuk kujang kayak yang di Dago itu ya? Pernah lihat? Bangunan yang fasadnya kujang? Masa nggak pernah lihat? Dago turun, sebelum perempatan BIP, kanan jalan, mundur dikit, ada bangunan kreatif Jawa Barat, literary kujang, merepresentasikan Jawa Barat. Menurut saya itu banal sekali ya. Maksudnya, apa Jawa Barat? Kamu ada yang dari Jawa Barat? Nggak ada. Kak Oleh, kamu tinggal di Jawa Barat. Ya, kamu tinggal di Jawa Barat, which is kamu ya udah citizen of Jawa Barat. Kamu terrepresentasikan nggak dengan kujang? Enggak. Saya udah 15 tahun di Bandung. KTP saya ada Jawa Barat. Saya tidak terrepresentasikan kujang. Jadi apa yang bisa merepresentasikan Jawa Barat? Susah kan ya? Itu jawaban yang sangat ini tricky. Tapi kenapa saya emphasis ini? Karena saya ingin kalian jangan pernah mensimplify apa yang namanya cultural and identity. Gitu ya. Jangan pernah, ini Minang Bu, identitasnya adalah gonjong. Wah itu kamu gak usah sekolah di TB kalau itu. Orang Pak Parkir pun tahu, oh gonjong iya gitu. Tapi kan ketika kita bicara tentang identity, we need to dig deeper on that. Gitu. Apa iya gonjong itu bicara seluruh identity dari Keminangan atau ke apa Sumatera Baratan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang lain? Belum paham ya, tapi ya saya ingin kalian merasakan kompleksitas dari apa yang saya bahas ini. Politics. Kira-kira politics itu apa? Kalian sering melihat bacaan atau apa gitu? Ada yang bisa memberi ini nggak? Ya saya jalan-jalan dikit lah. Daripada diem. Siapa yang mau? Kira-kira ada nggak yang bisa berpendapat apa itu politik? Kalian deh. Bu, politik itu pilpres. Ya terserah, nggak apa-apa. Itu bukannya salah, itu nggak salah. Ternyata itu spektrumnya sangat besar. Apa yang kalian lihat sehari-hari di TV? Indonesia Lawyers Club, pemilihan presiden, rapat dengar pendapat DPR itu hanya satu bagian politik, yaitu electoral politik. Jadi sesuatu yang berbau ya elektif, yang tentang negara, tentang government gitu ya. Ternyata di balik itu tuh nanti ada lagi politik yang lain. Tapi kita lihat dulu ya, apa di balik slide ini. Jadi apa itu politik? Ini saya men-highlight definition-definition yang tidak berkaitan dengan government. Ya. Ternyata politik adalah action or activities concerned with achieving and using power. Kemarin kita sudah bicara tentang power. Ya, ketika kita bicara panopticon, itu power, ya enggak? Kalian duduk di sini, powernya arsiteknya yang bikin kalian duduk seperti ini.
ada kontrol di situ. Nah, jadi sesuatu, the act of using power itu adalah politik. The relationship within a group or organization that allow particular people to have power over others, itu politik. Kak Prodi punya power lebih atas saya. Dekan punya power lebih atas Prodi dan saya. Rektor punya power lebih atas dekan, Pak Prodi dan saya. Itu adalah suatu politik. Makanya sering juga kalian juga mungkin di himpunan memilih ketua. Itu politik loh. Kamu memberikan jabatan ke dia, hak yang lebih ke dia. Itu politik. Oke. Politik is about who gets what, when, and how. Jadi tentang lagi ya, power, siapa yang dapat apa, siapa yang mengatur apa. And the set of activities that are associated with making decision in groups or other forms of power relation among individuals, such as the distribution of status or resources. Ya, paham kira-kira? Paham ya? Paham nggak? Jangan ngantuk dong, nanti saya ikut ngantuk. Kita berbicara agak teoretikal, tapi nanti kita akan bicara sesuatu yang lebih arsitektural. Dan ternyata politik is everywhere. Itu yang kita bilang everyday politik. Ya, the way power, influence, and social interaction shape our daily experiences. Jadi, Pak, everyday politik itu involve negotiating power, authority, resource in daily life, dan itu bisa saja di rumah. Saya punya adik di sini. Punya adik. Cuma dikit ya. Siapa yang punya adik dan semena-mena terhadap adiknya? Jadi kalau ada makanan enak, ambil duluan. Itu politik loh. You put yourself as more powerful than your brother atau your sister. Kalau misalnya ibu nanya, nak mau makan apa? Ayam kecap. Saya yang nentuin. Saya kakak pertama. Atau enggak adik lah. Adik yang play victim. Supaya dia mendapatkan attention lebih sehingga dia punya power. Supaya kakaknya dihukum. Itu juga sebuah act of politics ya. Gitu. Jadi politik itu sangat dekat. Politik itu sangat dekat dengan kita ya. Ini kayak low bed deh. Ada ini lagi nggak sih? Nggak ada ya? Nggak, ini nyala merahnya kalau sudah agak. Emang nggak ada opsi ya? Biasanya ada 2. Nggak bisa. Yaudah, kalau kayak gini kedengeran nggak suara saya? Hah? Kedengeran? Nggak? Enakan gini? Oke. Ya sambil nunggu ya pakai ini. Oke. It's about how decisions are made, who gets to influence them, and how conflicts are resolved. Jadi ini adalah about power dynamic ya. Jadi politik is about power dan itu ada di setiap interaksi kita. Jadi kalau orang dulu bilang, bahkan ya kalau di politik, I choose to not involve in politik. Saya memilih tidak berpolitik. Saya apolitical. That is itu tuh a political act. You choose not to be to involve politik adalah suatu part of your political choice gitu, bahwa kamu menggunakan powermu untuk memilih untuk tidak memilih. Itu adalah suatu political act juga. Jadi jangan pernah berpikir kamu bisa terlepas apa yang kamu lakukan itu dari politik. Saya tidak ingin anak-anak saya bisa bilang saya apolitis, nggak ada ya. Sudah paham ya? Tapi ya semua yang involved akan decision making dan power itu adalah politik. Nah ini contohnya aja workplace politik ya. Siapa yang paling banyak bersuara di meeting, siapa yang pendapatnya paling didengar. Family politik misalnya. Siapa yang make big decision, siapa yang kalau ada yang berantem, siapa yang akan meresolve dan lain-lain ya. Dan ini contoh-contohnya mungkin nanti bisa dilihat. Jadi politik itu dari everyday politik itu revolve ada power, negotiation, and resistance. Kalau ada yang nolak, saya mau makan bakso, nggak mau, saya maunya makan ini. Nggak mau, saya mau makan ini. Itu adalah sedang terjadi perdebatan atau resisten dari pilihan-pilihan politik seseorang. Dan terakhirnya ada negosiasi di situ, gitu ya. Ada pertanyaan? Udah paham groundingnya? Kita akan bicara sedikit tentang, nggak sedikit sih, ini materi utamanya, arsitektur, politics, and identity.
di case of Indonesian Nusantara Architecture ini memberi contoh bagaimana arsitektur itu dipolitisasi dan dijadikan alat sebagai suatu identity construction ya. Ini basisnya adalah disertasi saya. Jadi nanti ada beberapa temuan-temuan dari disertasi saya yang saya tampilkan di sini ya. Kita akan bicara sedikit tentang long history of Indonesia Architectural Identity Construction ya. Pada zaman dulu ya, pre-independence kita bicara identitas Indonesia tuh dari pre-independence itu ada di tahun 20-an kita punya ya. Kita dulu dijajah siapa? Belanda. Kalau kayak gini saya mendekat aja kali ya. Dijajah Belanda. Ini tas kamu. Dijajah Belanda. Nah, Belanda itu saat itu bangunan-bangunannya di awal-awalnya. Jadi bangunan yang betul Belanda sekali karena arsiteknya langsung dari sana. Setelah mereka menyadari ada yang ketidaksempurnaan terhadap akhirnya bangunan yang akhirnya yang disebut sebagai Indis arsitektur. Pernah dengar ya? Pernah? Indis itu ya gitu. Nah, arti soal Indis arsitektur ini merupakan fusion. Jadi kalau kalian lihat bangunannya badan kolonial, tapi pakai lebih atap miring. Ciri khas seperti gedung sate, seperti ini aja misalnya aula barat, aula timur ya. Sebenarnya dia merupakan indis karena ya terima kasih. Nuhun bisa. Dia merupakan dia merupakan part of Indis arsitektur juga karena dia terinspirasi juga oleh sesuatu yang tradisional ya. Jadi banyak sekali kalau kita lihat juga Lawang Sewu ya, apalagi banyak sekali di situ ada terjadi pencarian identitas dari Indonesia saat itu ya. Kemudian setelah independen ternyata identitas kita itu bergerak terus. Soekarno, Soeharto, reformasi ya. Kita bahas satu-satu ya. Ketika itu Soeharto baru lahir Indonesia, dia ingin menggunakan arsitektur untuk bahasa-bahasa identitas. Identitas saat itu apa? Kita baru lahir, kita harus bisa setara dengan negara-negara yang sudah established. Dia menggunakan identitas yang memang kalau kalian lihat ya, ini merupakan cara dia untuk speaking politiknya dia. Ya, arsitektur sebagai alat politiknya dia. Politik apa dulu? Mercusuar ya. Tahu nggak? Apa? Apa? Kalian ini ya, lupa sejarah. Jangan jas merah. Jangan lupa sejarah. Nggak boleh lupa sejarah. Jadi Soekarno menggunakan bahasa-bahasa international style. Tahu international style? Style atau langgam yang saat itu menandakan kemodernan. Kalau sekarang mungkin minimalis, gitu loh. Ya, jadi setiap masa itu punya tren. Nah, kalau sekarang trennya masih minimalis, nggak tahu nanti akan jadi apa. Seperti bangunannya SBM, itu international style. Nah, jadi dia memaksa pokoknya saya mau bangunan international style di Indonesia sebagai mercusuar untuk Asia. Nah, ini apa yang saya gambarkan ini merupakan peninggalan dia, legacy dia, di mana arsitektur menjadi bahasa politik dia. Monas jelas. Tahu terinspirasi dari apa Monas? Bentuknya? Lingga dan yoni. Lingga itu apa? Apa yo? Masa nggak tahu? Kelamin laki-laki, yoni kelamin perempuan. Itu dianggap sebagai inti dari akar hidup orang Nusantara saat itu. Ya, kelihatan nggak Bu? Terinspirasinya seperti itu. Kalau kalian pengen tahu sedikit tentang sejarahnya Monas ya, Monas ini dulu disayembarakan, kan? Tapi terus ternyata dari berapa ratus yang masuk tidak ada yang disukai oleh Soekarno.
Jadi tidak ada yang dibangun. Karena dia nggak suka, dia bikin lagi sayembara. Ternyata tidak ada lagi yang menang. Karena tidak ada yang disukai Soekarno. Kan Soekarno kan arsitek ya. Jadi dia udah punya his own idea of what a good monument is. Dan endingnya apa? Endingnya dia yang nge-sketch sendiri, dia minta orang untuk mendetailkan. Jadi sebenarnya ini adalah sketsa dari Soekarno. Dan Ida Linggayoni itu dia percaya bahwa akar dari asal muasal kehidupan adalah pria dan wanita. Dan itu kalau kamu lihat dari kebudayaan di Indonesia itu banyak sekali. Tahu Candi Ceto nggak yang ada di Solo? Candi yang penuh dengan apa? Status alat kelamin itu. Itu adalah bukti memang itu bagi orang Jawa terutama itu dia mengsakralkan itu gitu ya. Dan ini terjemahannya adalah Monas. Jadi besok kalau kalian lihat Monas sudah tahu ya ini menggambarkan apa ya. Yang tegak berdiri menggambarkan apa, yang platformnya menggambarkan apa. Oke, tapi itu intermezzo. Nah, jadi termasuk gedung apa yang ini? Itu apa? Bundaran HI. Gedungnya Hotel Indonesia, kamu mah. Hotel Indonesia itu adalah hotel mewah pertama di Indonesia yang dibangun karena adanya SEA Games atau apa, saya lupa. Jadi pertama kali Soekarno mengajukan diri, kita bisa mengadakan di Indonesia, kita udah siap. Dia bangun hotel, dia bangun Senayan, ya, dia bangun koridor Tamrin Sudirman, dia bangun Istiqlal, dia bangun apa? Itu adalah langkah politik dia untuk menunjukkan Indonesia juga punya power. Ya, oke. Kemudian yang bawah apa? Gedung? Kok nggak yakin sih jawabnya? DPR MPR. Nama lainnya dulunya apa? Konevo, bukan Ganevo, Konevo ya, gedung Konevo. Kalau ini Istiqlal ya. Kalian bisa lihat sebenarnya mereka datang dengan style yang mirip gitu ya, karena itu adalah bahasa yang memang tren saat itu. Jadi dalam pencarian identitas Soekarno, Indonesia tuh ingin sekali menunjukkan mencari rekognisi gitu ya. Oke. Di era Soeharto ternyata karena sudah masa stabilisasi dulu ya, ada pelita ya pembangunan 5 tahun itu, akhirnya yang dicari adalah stabilisasi. Dia mulai mengangkat arsitektur daerah sebagai inspirasi. Jadi bahkan ketika masa Soeharto ada kewajiban government building dan public building harus menggunakan atap daerah. Ada yang dari Padang, dari Jawa Timur, gedung DPRD Jawa Timur yang ini, gedung yang segede apa? Atapnya joglo. Ya. Gedung segede apa nih, gedung gubernuran di apa? Sumbar, atapnya harus gonjong. Itu adalah kewajiban dan saat itu dipraktekkan di semua daerah di Indonesia. Jadi arsitektur menjadi extension, jadi presiden itu mengatur arsitektur seperti apa. Harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau sekarang kan mengaturnya lebih ke regulasi keselamatan gitu ya. Mungkin kalau dulu sampai style pun diatur. Nah, karena itulah ada TMI, udah pernah ke sana? Udah pernah? Ada anjungan-anjungan di mana setiap provinsi menampilkan satu arsitektur tradisionalnya. Itu merupakan showcase dia bahwa Indonesia itu powerful in the cultural sense. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau diskusi sepanjangnya, kenapa Soeharto itu mengangkat budaya, terutama Jawa, kalau dalam pemerintahannya, karena budaya Jawa itu mengagungkan pemimpin. He wants everyone untuk mengagungkan dia sebagaimana dia dianggap sebagai raja Jawa gitu. Nah, jadi ada permainan-permainan politik, tapi ya udah. Cuman andaikan kalian tahu ya, apa yang kalau dilihat anjungan ini ya baik-baik saja kan, replika,
Tapi tahu nggak, ini tuh pernah membuat suku-suku hampir slack. Kenapa? Cuma representasi kayak gini. Satu provinsi, satu bangunan. Apa yang bikin orang jadi berantem? Karena narasi bahwa kami menampilkan puncak-puncak kebudayaan Indonesia. Itu menjadi quote-quote puncak-puncak kebudayaan Indonesia. Ternyata dalam satu provinsi tidak cuma satu suku. Di Bali yang cuma sekecil itu banyak loh. Bali Utara, Bali Selatan, Timur, Barat itu beda-beda. Jadi siapa yang akan duduk di sini? Siapa yang akan merepresentasikan identitas Bali? Yang dianggap puncak. Nah itu akhirnya mereka berebut. Saya yang harus jadi puncak. Enggak saya. Itu adalah implikasi yang tidak disangka dengan adanya narasi-narasi seperti itu. Ya, padahal hanya menampilkan arsitektur dan kebudayaannya, tapi itu bisa menjadi permasalahan sosial. Nah, kita kan bicara tentang isu sosial budaya. Nah, jadi itu bisa menjadi permasalahan sosial. Oke, tapi Soeharto era ini tradisionalisme yang diangkat, Java-centric, firming political position, dan depoliticize people. Sedangkan era reformasi setelah adanya, kalian udah lahir belum reformasi? 99. Belum ya? Ya Allah, lahirnya tahun berapa? 2004. Kok saya merasa tua sekali ya. Saya melewati masa reformasi. Saat itu karena, ya udah sekalian cerita ya, histori ya ini ya, dongeng. Setelah orang Soeharto menjabat selama berapa tahun? Ingat nggak? Tahu nggak? 32 tahun. Orang udah jenuh sama dia, akhirnya terjadi perlawanan massa, demo besar-besaran. Akhirnya apa? Eksesnya adalah mahasiswa demo karena membesar, akhirnya semua orang ikut demo dan banyak yang menyusup. Akhirnya terjadi penjarahan di mana-mana, perampokan di mana-mana saat demo itu. Karena demonya udah nggak terkendali gitu ya. Dari itu akhirnya banyak sekali pembantaian kaum Chinese Tionghoa. Karena dianggap orang Chinese memang biasanya dia pemegang ekonomi kan. Ada ternyata keirian yang terus dilampiaskan ke situ. Dilampiaskan ke mereka saat itu. Jadi saat itu banyak sekali Chinese Tionghoa yang diculik, yang diperkosa, yang dibunuh oleh masa-masa yang anarkis. Nah, proses politik itu tadi, reformasi itu ternyata membawa trauma bagi orang-orang dengan kelas sosial tertentu yang akhirnya mengequip themselves with certain architectural style atau elemen yang membuat mereka merasa aman. Apa itu? Pertama misalnya gated community. Gated community itu lahir setelah reformasi, terutama. Apa tujuannya? Coba analyze. Apa tujuannya kira-kira? Meminimalisir orang asing. Apalagi? Memisahkan dari kelas sosial yang bukan satu strata media. Jadi kalau kalian lihat misalnya banyak di peta-peta itu, dia menjadi pulau, ya, pulau gated community di antara kampung. Karena saat itu terjadi mindset orang kampung ini bisa saja makar dan melakukan tindakan anarkis ke mereka. Karena itulah perlu saya pagar sepagar-pagarnya. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah ini. Kalau ini Abidin Kusno bilangnya planning privatopolis. Jadi dia akhirnya membuat suatu, memanfaatkan tadi gated ya, menjual nama-nama asing. Kalau kalian sekarang lihat, cluster, dulu tuh namanya cluster Memphis, cluster Las Vegas, cluster apa? Menjual dream. Arsitektur itu menjadi jualan mimpi. Mimpi bahwa kalau kamu di Vegas nggak akan ada anarki, kamu nggak sedang di Indonesia, gitu loh. Kayak ada creating that sense gitu, yang akhirnya terbawa juga sampai sekarang ya. Kalau kalian lihat cluster-cluster tuh yang saya bilang Carson is not a real Indonesian name actually. Tapi kenapa itu terus kebawa gitu? Ya karena ini Golden Paris Residence ya. Jadi seakan menawarkan mimpi yang tidak ada di Indonesia. Keamanan, kenyamanan, keselamatan.
Dan ini menggunakan bahasa-bahasa arsitektur ya. Terus apa lagi nih? Trellis itu juga baru banyak setelah reformasi ya, karena orang jadi ingin melindungi diri karena ada ketidakpercayaan. Kemudian pernah lihat bangunan yang kayak gini ya? Tinggi sekali, mungkin 4 meter, sama rumahnya mungkin tinggi pagarnya ya. Karena orang-orang yang memiliki trauma itu ingin melindungi diri gitu. Dan juga minimalism menjadi suatu simbol of middle class. Kalau saya bisa punya rumah minimalis, saya adalah part of the middle class. Jadi ini adalah bahasa-bahasa arsitektur yang muncul karena adanya suatu proses politik. Paham ya? Jadi kita itu terbawa dalam arus politik sebenarnya. Tren apa, sekarang lagi kembali ke apa, nanti apa, itu tuh kita ada pusaran itu. Jadi jangan pernah saya merasa paling unik, paling apolitis, paling nggak saya banget gitu, nggak connect dengan lain, itu nggak mungkin. Karena itulah kalau kita bicara arsitektur, bicara konteks itu sangat penting. Konteks bukan hanya tempat, tapi juga waktu, juga keadaan sosial saat itu, juga tren gitu ya. Oke. Nah, ternyata nih dalam ceritanya apa yang terjadi itu tadi style-style yang kayak tadi nih, rumah-rumah minimalis, rumah gated itu ternyata membuat resah beberapa arsitek. Karena itulah arsitek kemudian pengen kembali ke locality, ke essence kita tuh harus kembali ke locality. Apa itu? Tropicality, local material, craftsmanship gitu ya. Dan ini mulai naik banget itu setelah ada cultural preservation-nya Wairebo. Tahu? Wairebo tahu nggak? Dulu di preserve sama salah satu arsitek namanya Yori Antar. Nggak tahu ya? Nggak tahu, oke. Oke, nggak apa. Tapi ini informasi aja ya. Saya pikir kalian sudah familiar. Preservasi Wairebo itu terjadi 2011. Kalian baru umur berapa berarti? 5 tahun? 7 tahun, udah lama banget ya. Jadi disitulah ada keinginan untuk kembali ke tradisional arsitektur sebagai inspirasi. Nah, disitulah kemudian muncul kata-kata Nusantara, arsitektur Nusantara. Kalau arsitektur Nusantara udah pernah dengar? Udah belum? Arsitektur Nusantara sudah pernah dengar ya. Jadi sebenarnya arsitektur Nusantara itu adalah terminologi yang udah lama banget, tahun 80-an ditelurkannya. Yang memang menawarkan suatu tradisional arsitektur sebagai inspiration. Nah, ketika 2011 setelah program Wairebo ini, terminologi ini naik lagi. Nah, ketika naiknya ini, kemudian dia menjadi a new direction of architectural identity di Indonesia. Dan itu menjadi official ketika Pak Jokowi membuat 10 New Bali, tahu? Program 10 New Bali. Jadi pariwisata ingin menjadi backbone perekonomian se-Indonesia Raya Merdeka ini. Dia ingin membuat Bali, jangan Bali doang dong, tambah lagi 10 Bali gitu. Nah, dia ini adalah listnya ya, ada Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, dan lain-lain. Karena itu dia mengadakan arsitek desain apa ya kalau bahasa Indonesia itu sayembara arsitektur Nusantara. Sayembara arsitektur Nusantara untuk mencari ide-ide untuk bisa menelurkan the new form of identity of Indonesia gitu. Nah, dan ini luar biasa, hadiahnya 1 miliar ya, dan ini menjadi pernah di tahun ketiga itu mendapat rekor muri karena menjadi kompetisi dengan peserta terbanyak karena mungkin hadiahnya sangat ini ya. Nah, akhirnya per tahun diadakan homestay, restoran. Jadi per tahun tuh beda-beda temanya. Pertama homestay, tahun kedua restoran, ketiga souvenir center, gitu-gitu. Nah, di sini mulai arsitektur Nusantara secara official. Kenapa saya bilang secara official? Karena presiden yang menentukan, ya kan, sebagai people who have the power, menjadi identitas Indonesia. Ini adalah pemenang-pemenangnya. Kalian lihat bagaimana bahasa arsitektur itu digunakan untuk menciptakan identitas suatu bangsa.
kalian juga bisa lihat bagaimana sense tradisionalitas itu sangat kental di sini, ya nggak? Jadi saat itu di tahun 2016-an ini yang menjadi identitas kita. Indonesia tuh direpresentasikan dalam bentuk modernized version of traditional architecture. Jadi mengkinikan arsitektur tradisional ya. Itu yang homestay. Ini yang restoran. Ya beberapa dari teman-teman saya juga ikut dan ada beberapa jadi pemenang juga ya. Souvenir Center. Cakep nggak menurut kalian? Menurut kalian gimana? Suka? Nah jadi yang agak naif, sorry itu saya, teman-teman saya yang ikut ini tuh dia sangat memakan jargonnya pemerintah. Bantu kami menghadirkan kembali identitas Indonesia yang sudah hilang, lalala. Padahal sebenarnya dia sedang memainkan peran yang sudah diberikan sama si presiden itu. Ini adalah suatu political act loh, gitu. Tapi itu sayangnya banyak yang tidak menyadari bahwa dia hanya saya sudah memperjuangkan sesuatu untuk negara saya gitu. Jadi kalian harus berhati-hati ya maksudnya ya. Dan ternyata ya oke. Dan ternyata semua ini ya akhirnya tidak berhasil. Kalian udah nggak pernah lagi kan dengar Ten New Bali? Sekarang yang ada adalah 5 priority destination. Karena ternyata mereka menyadari Ten New Bali kebanyakan ditrim lagi. Ya, jadi sangat masif. Bahkan ketika homestay, yang homestay ini pada waktu pertama kali mencanangkan dia bilang, kami akan membangun 1.000.000 homestay atau 1.000 homestay gitu. 10.000 homestay dalam satu waktu di satu tempat. Kalian bisa membayangkan, misalnya di Toba atau di Labuan Bajo, tiba-tiba ada 1.000 bangunan kayak gini. Gimana rasanya? Atau saya lupa angkanya, 1.000.000 atau 1.000 gitu ya. Gimana rasanya? Ini kan sama, kalian sense nggak? Kalau seperti ini, artinya adalah sama dengan kamu bikin perumahan perumnas. Yang di rumah deret developer tuh loh. Iya nggak? Sama, exactly sama, denahnya sama, jejer-jejer. Oke, beli. Tapi ini casing tradisional. Dijejer 1.000. Sama nggak? Apakah itu esensi arsitektur tradisional? Enggak. Apakah itu esensi arsitektur lokal? Enggak. Jadi dari itu pun kalian sudah bisa mengkritisi. Apa iya ini tuh benar-benar merepresentasikan lokal? Gitu ya. Terus jurinya siapa? Arsiteknya siapa? Arsiteknya yang menang Torik. Torik dari mana Torik? Bandung. Jurinya Mika. Mika dari mana? Bandung. Tapi kamu ngedesain Labuan Bajo. Terus yang kamu desain akan menjadi identitas Labuan Bajo. Make sense nggak? Lah terus perannya orang Labuan Bajo sendiri apa? Iya nggak? Nah itu complicatednya identity. Ketika kamu sudah bilang bahwa identitas apa di Jawa Barat pakai atap julang apa, di Minang pakai atap bagonjong. Jadi kalau Torik yang bikin bagonjong, berarti itu identitas Minang. Iya bukan? Kalau Torik orang Bandung bikin bagonjong, berarti bangunan itu sudah beridentitaskan Minang atau gimana? Asal pakai topi aman? Ya enggak kan? Identitas is much more than that. Jadi ini untuk evoking sense kalian. Ketika bicara identitas, kamu harus bisa go beyond estetik. Ya, estetik itu ya pattern-pattern, hiasan, atap-atap gitu. Ada sesuatu yang kamu diskusikan yaitu adalah harusnya orang-orangnya dong. Orang Minang ngomong apa, kebiasaannya apa, ya nggak sih? Selain dari identitas visualnya, harus ada diskusi tentang masyarakatnya. Oke. Ini waktunya masih cukup ya, masih jam 4 ya. Saya mengajak kalian sedikit untuk mengkritisi suatu identitas. Oke. Kalau menurut kalian sudah pernah kan bicara tentang arsitektur Nusantara? Apa itu arsitektur Nusantara sebenarnya? Menurut kalian? Ada nggak?
yang bisa memberi pendapat. Again, I love Socrates. Aku bisa bertanya, ada atau apa yang bisa Oke, atau oke, oke, saya simpan Mbak. Which itu benar menurut yang mengeluarkan teknologi. Ada lagi? Apa lagi? Ya, Jo, apa? Ya, penggunaan. Oke, ada Kayak misalnya restoran Padang kan efeknya seperti gitu. mm, Yang tadi tadi gitu kayak yang kayak di Nusantara kemarin kayak dulu itu yang kayak diangkat dari tanah karena kan memang dari sana hasil begitu terus labelnya terus oke. Terus ada stated ya, apa sih? Diangkat dari tanah, ada panggung, rumah panggung gitu ya. Oke. Nah, menurut kalian, saya ajak kalian mengkritisi apa yang bisa dikritisi dari itu. Apakah arsitektur Nusantara itu tadi digambarkan dengan apa di Bali? Bahasan kalau mereka tuh biasanya pakai batu putih itu kan, batu Bali dengan pura gate-nya. Terus dengan nanti di ujung ada suatu area persembahan gitu ya, seperti di Sanga Mandala ya, apa sih istilahnya. Untuk membuat suatu grid mandala itu butuh area yang besar karena ada area-area kepala yang suci, dapur nggak boleh di mana. Ya. Kalau orang nggak punya tanah mahal, dia sudah nggak punya lahan, apakah itu bukan menjadi arsitektur Nusantara? Saya tanya, kalau misalnya seorang lokal, orang asli, Ubud bilanglah, dia punya rumah dan dia sedang menyewakan rumahnya untuk homestay karena dia butuh uang gitu kan. Dia nggak punya uang, dia bisanya beli pintu PVC. Dia nggak punya uang untuk beli ijuk, dia punya bisanya beli seng untuk atap. Apakah arsitektur yang dia buat menjadi bukan arsitektur Nusantara? Padahal dia adalah orang Indonesia yang berarti orang Nusantara. Gimana menurut kalian? Apakah arsitektur mereka itu arsitektur Nusantara atau bukan? Atau gimana? Melihat bagaimana identitas loh, ya kan? Arsitektur Nusantara sebagai identitas. Dia sebagai orang Nusantara. Gimana itu? Sebagai arsitek yang kamu misalnya biasa mendesain hotel dengan ornamen Bali, tiba-tiba kamu melihat orang lokal sendiri pakainya atap seng, pintu. Kamu beri pendapat nggak? Kok terdiam? Ada yang berpendapat kira? Iya kan mau tidak benarkan. Apapun yang pendapat kalian kira-kira gimana? Ya, silahkan. Mbak siapa sorry? Mbak Patricia, silahkan.
di bangunan itu sendiri. Kalau memang itu dari Oke, oke, bagus ya Mbak ya. Jadi memang kalau dilihat sekilas, kalau kita tidak menjelajahi lebih jauh ya kayaknya itu dalam sejarah kayak gitu. Tapi saya pernah ada webinar bicara tentang arsitektur Nusantara, tampilkan semua ornamen. Ini hotel ini sudah menerapkan arsitektur Nusantara karena dia dibungkus oleh kain batu. Nah itu kan semuanya rasa ya enggak sih? Terus ada ukiran kalau Jawa, ada gebyoknya. Lah siapa yang bisa beli gebyok zaman sekarang? Kayu mahal. Belum lagi diukir-ukir, ya kan? Tidak kan identitas sebagai orang Nusantara gitu. Nah, jadi itu merupakan salah satu apa ya? Kompleksitas ya. Ketika kita bicara tentang sebuah identitas, maka itu ketika seorang memborder arsitektur Nusantara adalah ini. Sebenarnya dia sedang membuat border, berarti yang bukan ini bukan dong gitu. Yang bilang Indonesia, Indonesia itu Indonesia. Kalau kalian menginterchangeablekan Nusantara dengan Indonesia, berarti harusnya semua yang ada di Indonesia atau Nusantara ini ya arsitektur Nusantara. Tapi bagaimana diskusinya jadinya? Nah itulah yang menjadi identitas ini menjadi complicated gitu ya. Nah, tapi oke, terima kasih kalian sudah berpikir ya. At least kalian berpikir dan memahami kompleksitasnya. Jadi jangan pernah men-oversimplify diskusi-diskusi identitas gitu ya. Ini saya sedikit saja cerita tentang kritik saya terhadap Nusantara. Saat itu saya membaca paper, banyak sekali yang ketika bicara tentang arsitektur Nusantara, dia bilang arsitektur Nusantara zaman Majapahit. Ingat nggak tahu? Sumpah apa yang dibilang Majapahit? Hah? Sumpah Palapa. Artinya apa? Bersumpah untuk? Kamu Mas Mika, yang keras. Menyatakan Indonesia atau saat itu Nusantara. Jadi sumpahnya adalah dia tidak akan makan buah pala ya, atau saat itu mungkin bisa terjemahkan tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum dia menyatukan Nusantara. Oke. Nah, dari paper-paper itu dia selalu merefer Nusantara adalah area zaman Majapahit. Tapi kemudian dia menginterjembelkan dengan Nusantara yang ada di Indonesia. Padahal saat itu zaman Majapahit itu areanya sebesar Indonesia nggak? Lebih apa? Lebih besar, lebih kecil? Lebih besar. Sampai mana? Sampai Filipina, sampai Malaysia, Brunei ya. Sejak kapan jadi Nusantara interchangeable kan dengan Indonesia? Sejak kapan? Sejak setelah independen. Jadi sebenarnya I argue saat itu dalam disertasi saya, ada dua jenis Nusantara. Nusantara prekolonial yang dulunya tentang idea of Nusantara apa? Sumpah Palapa dan lain-lain, ada yang post independent yaitu yang diinterjemahkan dengan Indonesia. Jadi gini, kenapa dulu Muhammad Yamin itu disuruh sama Soekarno membuat buku Gajah Mada Pemersatu Nusantara? Jadi saat negara ini baru lahir, threat atau ancaman paling besar adalah disintegrasi. Karena banyak orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Soekarno saat itu di awal-awal. Seperti DITII apa yang ada di Sumbar tuh apa ya saya lupa. Tapi itu adalah kup-kup yang kup itu apa? Kup itu resisten atau kudeta yang ingin membelot dari Soekarno, nggak jadi mau ikut Indonesia. Nah, jadi saat itu Indonesia dibantu oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menulis buku apa namanya? Gajah Mada Pemersatu Nusantara. Karena dia ingin memberitahu pada kita semua, hey kita tuh udah pernah bersatu loh dulu di bawah Gajah Mada.
kita tuh bisa loh bersatu lagi. Jadi itu adalah narasi yang dibuat supaya orang-orang mau bersatu. Makanya sejak itu dibilangnya Nusantara itu sebesar Indonesia. Karena kebutuhannya adalah mempersatukan Indonesia. Padahal sejarahnya gimana? Nggak seperti itu mungkin, ya kan? Nah, jadi apa yang disampaikan dan itu terus didoktrinkan di kuliah. Saya nggak ngerti di sekolah. Dulu saya tuh belajar tentang Majapahit dan Gajah Mada luar biasa. Sumpah Palapa, kita bangga berbineka tunggal ika, kita bangga sebagai Nusantara itu seperti doktrinasi supaya kita terus merasa menjadi bagian dari Nusantara ini. Nah, tapi ternyata yaitu apa yang dibicarakan oleh kita saat ini itu adalah Nusantara versi Yamin, bukan versi Gajah Mada dulu ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya disuguhi suatu terminologi identitas apa? Nusantara, identitas Indonesia, kalian harus tanyakan, ini maksudnya apa? Siapa yang direpresentasi? Yang di refer apa? Itu harus jelas gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kemakan identitas baru apa, telan-telan aja gitu. Kalian harus punya daya kritis yang cukup tajam untuk membedah-bedah ini. Ini adalah perbedaan yang saya inikan bahwa ya ternyata memang Nusantara itu adalah suatu terminologi yang tidak jelas gitu. Yang mana yang mau di refer gitu. Oke, ini kita cepat saja ya. Nah, jadi ini tadi yang bawah ini adalah apa yang dibilang oleh Pak Priyotomo sebagai penelor arsitektur Nusantara. Arsitektur air shelter. Apa maksudnya? Karena threat yang paling terlihat adalah hujan. Jadi sebenarnya kalau dia asal sheltering dari atas, dindingnya berkisi-kisi atau nggak ada dinding, masih nggak apa-apa. Jadi dindingnya teralis, ya masih nggak apa-apa, karena kita thread-nya sebenarnya dari atas. Karena itulah arsitektur atap tadi yang dibilang sama Kirana, itu menjadi sesuatu ciri khas yang menurut Pak Priyotomo adalah ciri khas arsitektur Nusantara. Build from roof to floor. Jadi kalau kita modern itu biasanya ngebangun kan dari pondasi dulu. Naik bata, naik atap. Kalau Nusantara itu katanya atapnya dulu. Karena kalau sudah jadi atap, kamu bisa membangun bawahnya dengan nyaman. Jadi atapnya sampai berdiri dulu dan itu biasanya ritualnya luar biasa. Setelah atapnya jadi, baru kamu dengan pelan-pelan bisa mengatur rumahnya. Dia menggunakan organic material dan culture of society without writing, artinya apa? Spoken. Karena itulah menurut Pak Priyotomo, arsitektur Nusantara ini biasanya cara membangunnya itu dari lagu, dari tembang, senandung. Makanya diajarkan dari mulut ke mulut dari satu generasi ke selanjutnya ya. Ornamen and pakai ornamen and decoration and asymmetrical symmetry. Jadi seringnya tuh simetri gitu ya. Cuman walaupun tidak perfectly simetri. Nah, ini adalah definisi dari arsitektur Nusantara. Both term Nusantara architecture and traditional architecture refer to the same object, the architectural characteristic of different ethnicities in Indonesia. The difference between these two terms refers to the two different ways of constructing knowledge for the same object. The knowledge of traditional architecture is built from discipline of anthropology. Jadi menurut Pak Priyotomo, disebut traditional architecture itu karena dia dilihat dari anthropological sense. Sedangkan arsitektur Nusantara itu kalau dilihat dari arsitektur sense. Itu juga nggak make sense menurut saya. Gimana caranya? Satu objek dikasih dua nama. Padahal ya kamu namanya Torik. Menurut antropologi kamu Torik. Menurut arsitektur namamu apa? Torok. Terus apa? Jadi kamu tuh siapa? Kamu yang mana? Gitu. Itu juga agak aneh ya menurut saya. Maksud saya ini merupakan celah-celah yang bisa kita diskusikan, tapi untuk bisa mendiskusikan hal seperti ini kamu harus memiliki critical thinking ya. Kamu harus questioning. Again apa metode kita? Sokratik. Yang sepertinya belum berjalan ya. Saya expecting kalian bertanya. Oke, William. Kamu mau tanya apa? Silahkan. Kita kalau misalnya
arsitektur Nusantara bisa didefinisikan sebagai arsitektur yang berada di dalam Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia yang membangun sesuatu, tapi pelanggannya sangat jelas mengikuti arsitektur yang dari negara lain, itu berarti bukan arsitektur Nusantara atau bukan arsitektur Nusantara? Nah, itu good question. Kita coba bersama. Itu arsitektur Nusantara apa belum? Apa bukan? Sekarang kalau saya bilang arsitektur Indonesia, ya, mungkin yang lebih familiar. Arsitektur Indonesia. Arsitektur Indonesia itu arsitektur Indonesia, arsitektur yang dibangun oleh orang Indonesia, atau arsitektur apalagi yang kita bisa ini kan. Jadi gimana? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Berarti kalau saya tanya juga tentang yang bangun, kalau ada foreign architect, arsitektur Indonesia kan itu memang intinya di situ define define the border of identity. Mana caranya? Ya karena kita susah. Masyarakat kita tuh cair sekali. Oke. Setiap orang mungkin memiliki jawaban yang berbeda. Gantung kamu melihatnya seperti apa. Kalau di Detrian lagi bicara ada DNA arsitektur Nusantara, berarti ada satu core. Ya, mungkin dianggapnya asal dia ada core itu, ya mungkin itu arsitektur Indonesia atau Nusantara. Kamu terus ya, mungkin aja kalau bangunan klasik, ya dia arsitektur, part of the arsitektur Nusantara. Kamu, dan itu adalah tren yang terjadi sekarang. Sekarang kamu bilang Bukit Gading Villa di Gading, Kelapa Gading, bangunannya semuanya kolom klasik. Itu kenyataan realita arsitektur Indonesia itu tren yang arsitektur Indonesia sudah gated. Ternyata arsitektur Indonesia sudah bertahun tinggi. Kenyataannya arsitektur kamu Indonesia tersebut. Nah, siapa yang masih punya rumah bangunan tradisional? Nggak ada. Siapa yang tinggal di bangunan tradisional yang nih? Kamu orang Nusantara, identitasmu dilekatkan pada sesuatu yang tradisional, berarti kamu bukan orang Nusantara dong. Gimana? Gimana William? Makin bingung nggak? Bingung kan? Tapi memang itulah identitas. Karena itu nggak banyak yang mau ngomong tentang identitas. Karena identitas itu serumit itu. Gitu. Jadi kalian harus mempertanyakan kalau ada claiming ini adalah identitas baru, architecture identity of identitas siapa? Kali itu maunya yang bikin aja. Tanya tetangganya, merasa terrepresentasi nggak dengan arsitektur itu? Gitu ya. Jadi jawabannya bisa berbagai macam. Tergantung kamu melihatnya seperti apa. Tergantung kamu melekatkan identitas itu melekat pada siapanya. Kalau saya lebih melekat pada konteks dan orangnya. Karena saya, ya budaya itu menurut saya adalah budaya dari manusianya. Budaya adalah sesuatu yang berkembang sesuai dengan perkembangan cara pikir, kebudayaan, cara hidup kita. Nah, kalau seperti itu, ya kalau kemacetan, orang nggak mau jalan kaki sekarang atau naik Gojek, itu budaya saya, kita nggak. Saya melihat itu part of how the culture evolve. Budaya, bilang budaya, berarti rumah adat. Berarti
tarian tradisional. Itu kan yang di sekolah dulu kayak gitu ya. Budaya Minangkabau, tradisional, tari piring, apa. Nah, terus yang macetnya, banjirnya, itu enggak termasuk bagian dari intelektual ininya, apa produknya. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang intricate, tapi ya gitu. Ya saya juga tidak akan memberi definite answer. Saya pernah pada waktu saya kan termasuk ini ya, gabung di Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia. Saya sempat memberi talk tentang arsitektur Indonesia saat ini, dan saya menyebutkan segala kerumitan yang ada di Indonesia. Dari parkir motor yang semrawut, dari banjir, dari apa, sampai COVID itu mengubah kita semua loh. Mengubah budaya kita. Terus saya ditanya, apa jadi arsitektur Indonesia? Lah saya nggak bisa juga menyimpulkan who am I to define. Tapi saya dikomentari oleh Pak Priyotomo almarhum, ibu yang kedua itu kok takut banget sih bikin definisi. Ya takutlah saya. Karena kenapa? Kalau saya bikin definisi tadi, kalau ini arsitektur Nusantara, berarti yang bukan ini bukan arsitektur Nusantara. Kalau ini arsitektur Indonesia, berarti yang bukan ini adalah bukan arsitektur Indonesia. Gitu ya. Jadi saya jadi nggak berani memberi definisi gitu. Ya kita lihat aja, ini adalah intrikasinya. Gitu. Dan ini semua menurut saya adalah part of budaya Indonesia dan arsitektur Indonesia. Gitu ya jawaban saya. Menjawab nggak? Menjawab tapi nggak menjawab ya. Oke. Nah, ini sedikit mungkin kita nggak usah berlama-lama. Jadi ini adalah argumen-argumen saya ya. Jadi terhadap arsitektur Nusantara. Ada debate. Scholarly itu berarti dosen-dosen ya atau peneliti itu pada debate bahwa ada unsettled definition. Nah, ini adalah salah satu kelemahan terbesar menurut saya orang Indonesia. Apa? Tidak peduli definisi. Makanya di satu paper dulu ya, ada paper tuh yang nulis padahal seorang yang ya kelasnya adalah periset dosen gitu. Dia bilang arsitektur Nusantara, dia interchangeable kan dengan alam Melayu. Dia interchangeable kan dengan bumi pertiwi. Dia interchangeable kan dengan apa yang kayak gitu-gitu. Tapi maksud saya loh, emang setiap definisinya nggak punya definisi sendiri? Emang alam Melayu itu nggak punya definisi sendiri? Emang apa bumi pertiwi itu nggak punya definisi sendiri? Lah kok enak menurut saya. Saya interchangeable-kan Torik dengan Mika, dengan William, semua seakan sama. Karena satu kesamaan misalnya, sama-sama prodi arsitektur. Saya interchangeable-kan dengan Kirana. Siapa lah kan nggak kayak gitu ya. Setiap ini tuh padahal sebenarnya punya definisi masing-masing. Nah, jadi kalau kalian itu mendapat sesuatu harus jelas. Ini tuh mau ngebangun apa? Kamu mau kalau apalagi kalau nanti TA ya. TA kan sebenarnya PTA. PTA itu pencarian kalian. You need to be critical, kamu tuh sebenarnya membangun apa? Kayak tadi saya S2. S2 proposal apa sih kayak presentasi gitu kan. Dia membuka presentasinya dengan bilang, iya ada meme, human is the problem of this century. Jadi memang manusia adalah problemnya, gini. Terus dia ini lahan saya, gini. Terus nanti solusinya adalah saya menggunakan ini. Saya bilang, Mas, human as a problem, itu problem seperti apa? Apa? Maksudnya apa? Nggak jelas gitu. Itu masih dilontarkan oleh seorang yang sudah S2 dan sudah pernah bekerja. Segitu nggak pedulinya terhadap spesifisitas sesuatu. Nah, jadi kalian apalagi peka terhadap label, nanti kan kalian dilabeli spesialis human centered and ini kan, kalian harus memiliki kepekaan gitu ya terhadap hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kebiah-uyah kalau misalnya isunya adalah sustainable, yang kayak gimana? Sustainable tentang apa? Harus jelas dong gitu. Harus clear apa yang dimaksud. Saya ingin membangun sesuatu untuk perkampungan nelayan. Perkampungan nelayan kayak apa? Nelayan di sini dan di sana itu beda. Nelayan zaman dulu, sekarang, 5 tahun lagi itu beda. Gimana? Nelayan yang mana? Itu juga harus ada daya kritis ya. Oke, karena ada unsettled definition ya. Oke. Nah, ternyata nih yang
apa namanya? Jadi ternyata orang-orang yang bicara ini tuh langsung jump into practical things. Jadi kalau misalnya, iya saya arsitektur Nusantara, ini adalah riset saya tentang gerak angin di rumah tradisional mana. Dia nggak pernah mendetailkan apa ini yang sebenarnya dibicarakan tuh jarang sekali. Karena sudah taken for granted due to over familiarity. Gitu ya. Seperti halnya kalian. Ini stylenya minimalis. Pernah nggak ada yang menanyakan apa sih sebenarnya minimalis? Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa nggak ditanyakan? Ya karena sudah over familiar seakan kalian udah kenal. Padahal kadang nggak juga gitu ya. Oke. Dan ada usaha untuk mendetach politik. Karena fokusnya pada budaya. Budaya itu digunakan untuk mendetach politik dari arsitektur. Oke, ini mungkin kita bisa cepat saja. Nah, kenapa akhirnya dari semua wawancara saya bisa berargue bahwa Nusantara arsitektur itu unconstructive. Karena ternyata dia tidak mendefine metode apapun. Jadi kalau misalnya, Jo, kamu bikin dengan membuat arsitektur Nusantara. Apa? Ada set of method nggak yang terbawa? Nggak ada. Ada particular certain form nggak? Di tradisional itu kah? Tetapi kan udah ada itu arsitektur tradisional. Jadi yang Nusantara itu apa? Bedanya apa? Kenapa kalau arsitektur tradisional itu sudah firm, kenapa butuh terminologi lain? Kalau Torik itu sudah firm, kenapa dia butuh nama lain? Itu kan sesuatu yang perlu ditanyakan ya. Jadi tidak ada juga measurement untuk mengakses whether ini tuh terkategorikan arsitektur Nusantara atau bukan. Seperti tadi, rumah rakyat jelata, tapi pintunya PVC, tapi atapnya seng. Nusantara bukan. Gimana measure-nya? Ya karena tidak ada alat untuk measure itu. Gitu ya. Oke. Mungkin cepat saja. Nah, ternyata arsitektur Nusantara yang dianggap sebagai identitas Indonesia, saya mau wawancara 40 arsitek dan ini. Dan ternyata mereka menyebutkannya ya tadi, yang dibilang sama kalian. Climate, local material, traditional culture, contemporary culture, nature and ecology. Ini semua padahal adalah suatu locality, lokal arsitektur, bicara tentang climate, ya nggak? Lokal konteks. Terus kenapa dia harus pakai nama lain? Gitu. Ini adalah salah satu Vinci Tower yang dianggap mencirikan. Jadi kalau dari wawancara saya ada 2 bangunan di Indonesia yang dianggap paling Nusantara, yaitu ini karyanya Using. Tahu? Udah pernah tahu? Ini dianggap representasi bentuk dari pinisi kapal di Makassar. Yang satunya adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Coba kamu searching. Masjid Raya Sumatera Barat. Apa yang kamu lihat di situ? Ada? Kamu lihat? Bangunan itu menyerupai atap dari rumah gadang. Atap mirip sama atap rumah gadang ya. Jadi kalau sekilas kesamaannya apa sama ini? Kalau ini dua-duanya dilabeli sebagai arsitektur Nusantara yang paling Nusantara Indonesia, identitas Indonesia. Apa? Sama nih. Ada analisis. Jadi ada representasi yang direpresentasikan. Itu menandakan apa? Betapa melekatnya terhadap suatu representasi identitas. Ya kan? Bangunan yang kayak gini. Padahal sebenarnya itu
cerita aslinya. Ini sama sekali nggak ada gonjong-gonjongnya. Ini yang bangun adalah Pak Rizal Muslimin, yang sekarang sudah jadi dosen di New South Wales atau pokoknya di Australia, di Sydney. Ceritanya adalah dia terinspirasi dari apa? Kamu tahu Hajar Aswad pada waktu jadi rebutan semua orang yang mau mindahin itu, yang bukan non-muslim ya mungkin. Jadi dulu tuh ada suatu batu bertuah yang ingin ditempelkan, dibawa ke Ka'bah. Tahu Ka'bah ya, yang untuk haji. Nah, di situ siapa yang harus memindahkan? Karena dianggap yang memindahkan tuh berarti yang paling, ya gen tadi, super power, yang paling dianggap tetua lah. Semua suku pengen. Akhirnya mereka berdebat dan berantem, nggak mau ngalah. Datanglah Nabi Muhammad menyarankan, gimana kalau kita ambil kain, batunya taruh di atas kain, kita pegang bareng-bareng. Akhirnya dari keempat sisi dibawa dengan menggunakan kain. Nah, bentuknya itu merupakan kain yang ditarik keempat sisi. Baru tahu ya cerita ya. Itu yang melandasi bentuknya kenapa seperti ini. Jadi kain dari mengangkat Hajar Aswad. Tapi karena bentuknya mirip dengan apa tadi? Gonjong, akhirnya itu terrepresentasikan terhadap sesuatu yang sudah familiar di otak kalian, di otak kita. Oh, ini bentuknya mirip sama atap Minangkabau. Gitu. Jadi, tapi itu menandakan betapa identitas itu sangat melekat dengan apa yang kita kenal. Di masyarakat terutama kalian yang arsitek aja sangat seperti itu, apalagi dengan masyarakat yang awam. Jadi cuma bisa dia tidak memiliki pikir lain selain melihat itu adalah sebagai gonjong. Ya kan? Nah, jadi paling mudah adalah menggunakan metafora seperti ini. Jelas banget. Layar terkembang. Ini sih. Dan ternyata bekerja dengan baik dalam arti dia dilabeli sebagai tempat Nusantara. Tapi kalau kita mau berpikir kritis lagi, mau ngapain ada bangunan pinisi di tengah kota? Mau ngapain? Apa yang si layar terkembang ini bawa bagi masyarakat sekitarnya? Itu pertanyaan yang lebih penting sebenarnya. Ketika kita bicara apalagi di kelas ini ya, isu sosial budaya. Jadi kita sudah berusaha menjauhi istilah-istilah yang representasional seperti ini. Seperti tadi misalnya, Jawa Barat dengan gonjong. Dengan gonjong, dengan kujang. Minangkabau dengan gonjong, gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Oke. Jadi analogi dan metafor menjadi sesuatu yang sangat kental dari desain-desain yang dianggap mencirikan identitas. Kita lihat aja dah, ibu kota baru kita. Apa namanya? Nusantara, IKN. Kenapa dikasih Nusantara namanya? Ya karena Pak Jokowi suka banget kata Nusantara itu kan kemarin. Oke, apa yang sebesar itu ada di situ? Representasi dari burung Garuda. Kenapa harus bentuknya burung? Karena itulah yang paling mudah dicerna oleh orang. Representasi suatu bentuk, analogi, metafor sama dengan ini. Cuman yang ini lebih halus, ya kan? Nggak kelihatan-kelihatan amat. Kalau yang itu kan literal, kayak Gotham City katanya ya. Tapi apakah itu adalah identitas Indonesia? Saya sekarang tanya deh, siapa? Siapa yang menjawab? Apakah kalian terrepresentasi sebagai manusia Indonesia? Terrepresentasi nggak dengan burung Garuda itu? Mbak, representasi nggak dengan gedung tersebut mencirikan identitas Indonesia? Kamu orang Indonesia kan? Iya. Nah, Saya kalau melihat banget fans kayaknya enggak. enggak. Ada nggak yang merasa terrepresentasi? Enggak. Lalu bagaimana
bangunan itu sebagai identitas Indonesia. Indonesia yang mana yang dia representasikan? Coba pikir, identitas yang mana yang dia representasikan? Dia hanya merepresentasikan simbol negara. Itu yang dia representasikan. Tapi kalau dibilang Indonesia, kita tuh bukan orang Indonesia, Pak. Kok sesimpel itu bikin burung Garuda? Ya. Jadi ada sesuatu yang lebih esensial dari sekedar bentuk kalau kita bicara tentang identitas. Nanti kita lihat ya, ada tugas untuk kalian. Jadi sedikit bicara tentang misalnya kapitalnya, ibu kotanya Australia apa? Canberra, pinter ya, bukan Sydney, bukan Melbourne ya. Pernah lihat gedung parlemennya? Belum. Udah pernah. Gimana Mas Mika? Coba gedung DPR-nya, area-area pusatnya. Dari yang itu kayak motifnya itu ada di bawah si masyarakatnya yang bisa kayak menginjak-injak mereka kalau protes tuh bisa lihat itu kayak emang masih KTP dan juga dari Oke. Betul ya. Jadi gedung parlemennya di Indonesia pagar ya. Ini langsung gitu. Buka. Kayak loh. Kamu bisa naik sampai atasnya. Perlu nggak suatu bentuk untuk mencirikan identitas? Enggak. Apa bentuk yang menonjol di situ? Nggak ada. Bahkan bangunannya hampir tidak terlihat. Gitu. Karena masuk ke sini. Terus belum apa? Baru enggak. Jadi identitas. Enggak. Jadi kalau kalian melihat perbandingan-perbandingan, kayak mungkin saya pernah nggak ya kan Reichstag building di Jerman yang dia bisa naik sampai atas. Itu juga ada yang diceritakan tanpa harus tendensius membentuk suatu bentukan-bentukan metafora representasi gitu ya. Jadi kalian pokoknya abis ini kalian harus lebih peka terhadap apa bahasan-bahasan identitas. Oke. Nah, jadi kesimpulan saya sebenarnya ketika arsitek itu bicara tentang identitas, endingnya tuh yang dibicarakan ini. Dia pro Nusantara, dia pro Indonesia, dia nggak peduli, tetap yang dibicarakan ini. Jadi sebenarnya labeling itu buat apa? Apa yang mau direpresentasikan? Itu yang menjadi pertanyaan saya, gitu ya. Oke, ini mungkin kita bisa skip aja. Nah, jadi Nusantara ini menurut saya malah seperti branding tool ya, untuk men-branding negara kita, untuk menjual pariwisata kita, untuk menjual ibu kota baru kita, sebuah mimpi baru Nusantara gitu. Tapi sebenarnya dia tidak mendefine apapun, dia tidak memiliki arti yang jelas gitu, yang malahan kalau dalam arsitektur malah jadi gimmick doang ya. Kak Rebecca menyatakan arsiteknya sendiri loh, negara Rimba Nusa bilang bahwa enggak kok, ini sebenarnya gimmick aja. Yang kalau kalian lihat, wah negara Rimba Nusa, side plan-nya IKN, side plan Nusantara, yang ada negara di antara hutan dan lautan dan pulau-pulau. Arsiteknya sendiri bilang gimmick doang itu. Padahal kitanya udah menjiwai sepenuh hati ya. Yang kalau misalnya kita mengquote dan membuat inspirasi kayaknya udah apa banget, padahal arsiteknya juga ya udah gitu aja. Karena memang dia susah gitu loh. Kamu harus menciptakan suatu identitas bagi suatu negara itu susah sekali. Memang susah dan akhirnya yang terjadi malah banyak menggunakan gimmick-gimmick seperti itu. Oke. Dan akhirnya tujuannya biasanya untuk tourism ya. Nah, ini yang ketika saya bicara tadi tentang Venue Bali tadi. Oke. Oh ini coba nih. Jadi
lebih ke top down proses ya, karena tadi akhirnya identitas itu biasanya diimpus dari atasan ke bawahan, maksudnya dari pusat ke daerah, gitu ya. Kamu menggunakannya kayak tadi Pak Soeharto, semua daerah harus pakai topi apa? Rumah adatnya, atapnya. Itu adalah perintah dan itu akhirnya menjadi display power and authority ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada, benar? Paham nggak tapi? Yang saya omongkan 2 jam paham nggak? Paham ya? Oke. Assignment ya. Saya akan memperkenalkan namanya capital city dan capital ya. Ada capital and capital. Kalau capital itu adalah ibu kota ya, ibu kota negara. The primary city or seat of government of a country, state or region serve as the administrative and political center, often housing major government institution, diplomatic offices ya. Pokoknya intinya pusat dari pemerintahan itu ya. Kita bisa lihat, misalnya saya kasih contoh, ini tadi Canberra, dia sentralistik, pusatnya adalah tadi gedung parlemen, parlemennya bisa dinaikin, mungkin kalian bisa searching sendiri ya. Beda sama Brasilia, kelihatan nggak sih? Bentuknya seperti bumerang itu loh, seperti sayap pesawat itu. Dan di situ adalah aksis, biasa dia juga menggunakan kata-kata kayak kita, aksis apa, aksis apa. Kalau di Indonesia tuh ada aksis Trihita Karana, aksis apa, kayak gitu-gitu ya, itu gimmick-gimmicknya tadi. Nah, ini adalah suatu areanya, capital city adalah areanya. Kalau capital adalah apa? Bangunannya. A building where government legislative body meets. Jadi adalah bangunan legislatifnya. Kalau di Amerika apa? White House-nya. Kalau di Indonesia berarti mungkin Konevo-nya ya. Gitu ya. Yang symbolize political power, governance, and often incorporate architectural element that express authority, democracy, or national identity. Ya, oke. Nah, udah paham ya? Jadi capital itu ibu kotanya, capital itu buildingnya. Nah, saya ingin kamu membentuk suatu group of 4, berarti satu kelompok 4 orang. Coba kamu search salah satu capital city dan capital buildingnya. Di dunia ini banyak sekali tentunya ya, banyak sekali negara. Setiap negara tentunya punya capital city dan capital building. Kalian coba lihat proses pembuatannya. Kalau emang mau menarik lagi juga yang baru-baru. Kita juga punya banyak sekali baru, ibu kota baru. Kazakhstan kalau nggak salah ya. Brasilia, Malaysia. Terus apa lagi ya? Myanmar ya, yang baru juga. Itu juga kalian bisa bahas. Ya. This study will explore the ways in which political ideologies, national identity, and power dynamics shape architectural and urban planning decision, influencing built environment and its symbolic meaning. Each group required to select one capital city, either historical atau contemporary, ya maksudnya yang udah lama atau yang sekarang, and conduct an in-depth analysis of its urban planning alongside the architectural design of its capital building. Ya, jadi kamu lihat patternnya. Kayak tadi pattern ibu kotanya kayak gimana. Terus lihat kapitolnya, misalnya posisi yang bentuknya. Ada yang sentralistik, ada yang tidak sentralistik, ada yang bentuk grid. Itu artinya semua apa gitu ya. Kemudian the focus should be on how this element intersect to reflect political authority, national identity, and border socio-political narrative ya. Dan kamu coba lihat bagaimana arsitektur dan urban planningnya dalam kapital itu represent political power and ideology. Nanti mungkin kamu lihat, itu inisiatifnya siapa? Kalau di IKN siapa? Inisiatifnya Pak Jokowi. Sebelum itu ada lagi siapa? Pak Soekarno, kemudian ke Pak Jokowi. Pak Jokowi seakan menjadi eksekutor dari mimpi besar Soekarno, gitu kan? Itu kan sebuah narasi-narasi politik. Kemudian apa yang ditampilkan? Simbolisme sangat kental di sana, simbol Indonesia dengan Garuda, simbol semua aksisnya. Ada Danau Pancasila, tahu nggak kalian? Danau Pancasila dengan semua ininya, ada 5 sila itu.
Ya, gitu-gitu ya. Kak Rebecca. Nah, itu sebenarnya powernya oleh siapa? Dia merepresentasikan ideologi apa, gitu ya. And then apa yang di-shape, in what ways they are shaped by, in what ways are they shaped by, and how do they further reshape national and cultural identity. Jadi, apa yang membentuk dia, dan kemudian adanya dia tuh mengubah apa dalam konteks national identity, gitu ya. Paham nggak kira-kira? Paham nggak, Mbak, Mas? Benar, paham. Kemudian apa efek sosial politikalnya ya? Ini silahkan diekspand. Kalau emang ada efek environmental misalnya kayak IKN, efek environmentalnya sangat besar ya. Hujan ya? Itu silahkan ini diekspand sendiri. A critical approach is expected on your examination, incorporating relevant theoretical framework ya, dan historical perspective used to support your argument. Silahkan ada berargumen. Kalau kalian bilang, jadi saya berharap, ini perhatian ya teman-teman, saya berharap kalian bukan hanya mengquote dari apa yang kalian baca di Art Diary, di majalah, tapi coba kalian beropini. Berdasarkan pengetahuan kalian, at least ya, sebatas apa yang saya berikan tadi, dan juga mungkin bacaan baru, menurut kalian tuh gimana? Silahkan beropini. Menurut saya, ini adalah suatu ibu kota yang baik. Karena apa? I'll kasih argumen. Atau menurut saya ini nggak make sense. Ini nggak kalau kasarnya bullshit lah, ini ngomongin identitas tapi nggak ada ininya. Karena apa? Tolong kalian memberi argumen. Dan it's okay untuk berpendapat ya. Jadi jangan pernah takut untuk berpendapat di kelas ini. Malah saya tidak akan memberi nilai baik jika tidak ada pendapat kalian yang masuk. Jika hanya semuanya normatif, semuanya hanya seakan saya baca koran, ngapain gitu. Kita di sini belajar berargumen mengenai pendapat dan ini kita masing-masing ya. Oke. Kalian akan menyiapkan itu di PowerPoint ya. PowerPoint ini nanti ada 2. Satu yang lengkap. Jadi silahkan kalian masukin semua yang info yang kalian dapat, semua argumen yang kalian dapat kalian masukin. Tapi kemudian ketika presentasi, silahkan kalian kurasi mana, karena kan kalian cuma punya 8 menit. Ya, jangan presentasikan semua. Kasih bullet point aja, atau mungkin slide yang sama, yang lain di hide. Misalnya yang dipresentasikan hanya 5 slide, padahal di situ ada 50 slide, ya nggak apa-apa. Yang lain hide aja. Nanti ketika dikumpulkan kan saya bisa lihat kan apa yang kalian hide itu saya bisa tetap baca. Jadi saya tetap bisa membaca semua argumen kalian, tapi tolong kalian coba mempresentasikan itu dengan sangat menarik, simple, dalam 8 menit saja untuk menyampaikan argumen kalian. Oke? Ketua kelasnya kemarin siapa ya? Udah ditunjuk belum sih? Oh, kamu ya? Coba nama Mbak, saya lupa. Mbak Via. Mbak Via, kamu kemarin juga yang jadi kelas di kelas saya yang lain nggak sih? Kok saya kayaknya pernah juga enggak ya? Oke, salah berarti saya. Oh, itu ini kerudungan juga. Fadila, anak tingkat 2. Jauh sih mukanya. Oke, lupakan. Tadi saya mau ngomong apa? Tolong nanti didata kelompoknya. Ya, mungkin nanti dikasih ke Kak Rebecca ya, biar data kelompoknya. Nanti dibikin ke Excel. Tolong didata supaya kalau bisa jangan ada kapital dan kapital yang sama. Jadi kita bisa saling belajar. Ini berapa orang sekarang? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sekitar 24-an, 25-an. Berarti bisa 6 kelompok kalau 4. Ya. Benar ya? Oke. Nanti tolong dikasih tahu via untuk semua yang nggak hadir juga. Saya juga belum tahu nih akan terus semua nggak ya. Kalau di list kan sekitar 40-an ya. Atau berapa sih? 30 sekian ya? Ini yang TA ada berapa orang kan dia lagi nggak ini. Tolong dikasih tahu ya via ya info ini ya. Oke. 23. Ada pertanyaan tentang PR-nya? Oke. Nggak ada ya? Ya, silahkan. Aduh, apa? Deadline minggu depan. Ini langsung di presentasi langsung aja. Setelahnya baru dikumpulkan nggak apa-apa lah. Biar nggak usah
Jadi saya nanti langsung menilai dari presentasi kalian dulu, baru setelahnya saya akan baca slide kalian yang utuhnya, gitu ya. Nggak ada maksimum slide untuk yang panjangnya, cuma tolong ya be concise ya, redundant. Kadang tuh mahasiswa redundant kayak udah dibicarain di sini argumennya, nanti dibicarain lagi di sini, bicarain segini. Kalau bisa yang straight forward on point, yang penting semua argumen kalian bisa masuk. Kalau memang butuh data-data dan gambar, tempelkan ya. Oke, ada lagi kah? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti minggu depan kita presentasi. Minggu depannya lagi itu kan sudah tanggal 26 ya, kalau nggak salah, atau 2 berapa ya? 27. Itu kan sebenarnya udah menuju minggu long weekend, belum ya? Saya tuh dosa nggak ya kalau saya meliburkan? Atau kita mau Zoom aja? Ya udah boleh. Kalau gitu kita Zoom aja ya. Nanti kita lihat apakah presentasinya minggu depan cukup apa enggak. Kalau misalnya nggak cukup, ya kita akan pakai minggu depannya lagi untuk bisa presentasi via Zoom. Kalau enggak ya saya akan ngasih materi ya. Dan nanti akan ada PR lagi. Jadi nanti kalian, mungkin saya kasih sedikit ya gambaran sebelum ini. Kalian akan mudik kan? Siapa yang mudik? Ya enggak berarti di daerah masing-masing. Ada yang di Bandung juga? Ada ya? Oke. Nanti saya akan kasih, tapi nanti saja, ini cuma info aja. Saya akan minta kalian melakukan pengamatan di daerah kalian masing-masing. Kira-kira nanti topiknya kurang lebih pengaruh globalisasi terhadap lokal arsitektur. Kalian lihat ada perubahan apa sih? Mungkin kalian dengerin cerita-cerita eyang-eyang kalian dulu tuh kota ini kayak apa? Bangunannya dulu kayak apa? Sekarang kayak apa? Kalian bandingkan. Apa sih pengaruhnya? Oh ternyata jalannya lebih besar. Oh ternyata pohon-pohon hilang. Oh ternyata nanti kita coba gali. Jadi sebenarnya pengaruh globalisasi ke kita tuh apa saja gitu ya. Tapi nanti saya akan kasih tornya tentunya. Oke, ada pertanyaan kah? Nggak ada? Kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Makasih Kak Rebecca, mau ada yang ditambahkan nggak? Nggak ada? Ini jagoan national identity ini sekarang. Papernya, kalian selamat deh ya, ini papernya baru di hampir publish. Alhamdulillah paper kita. Oke, thank you so much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Udah absen belum, Mbak? Jangan lupa absen ya. Absen 6 juga jangan lupa, masih ada 5 menit kalau belum absen. Absen tanda tangan juga. Oh, kamu hadir. Oh, kamu kasih tahu Kak Rebecca kalau emang ini. Ini kemarin saya minggu kemarin dia masuk gara-gara ada survei awal buat kuliah. Oke, sebenarnya stop record.